Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pagi ini kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di bulan ini kita sedang atau akan memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya dengan itu judul saya yaitu berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa dengan menjadi pengikut Kristus bukan berarti bahwa hidup kita akan terus-menerus menjadi nyaman, lancar, dan tidak berhadapan dengan kesulitan. Melainkan mengikut Kristus tidak membuat kita menjadi kebal terhadap pergumulan dan tantangan. Bahkan kita diharuskan untuk memikul salib, di mana artinya ada harga yang harus kita bayar. Nah, kita belajar dari keteladanan hidup Yesus yang penuh dengan kuasa, namun juga disertai dengan banyaknya tantangan dan penderitaan yang dihadapi Yesus pada waktu itu. Dengan kita mengenal kepenuhan daripada hidup Yesus sebagai pengikutnya, kita dapat memiliki kekuatan dan pengharapan walaupun kita berhadapan dengan pergumulan dan persoalan kita masing-masing. Nah, di bulan Desember ini, fokus kebanyakan orang percaya adalah Natal. Namun sadarkah kita bahwa Natal bukan hanya sekedar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Tetapi cerita Natal merupakan cerita bagaimana kita menemukan pengharapan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan. Kita bisa bertahan terhadap rasa sakit dan penderitaan, serta kita tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Bersama dengan Yesus, kita bisa mengubah penderitaan dan kesulitan menjadi suatu kesaksian yang luar biasa untuk kemuliaan nama kita. Dan ini yang seharusnya menjadi keyakinan setiap kita orang percaya pada saat kita merayakan Natal di bulan Desember. Nah, karena Desember kita akan cerita seputar kelahiran Yesus. Coba kita buka dalam Lukas 1 ayat yang ke-26. Lukas 1 ayat ke-26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, saya pikir bukan kebetulan kalau Lukas pada saat itu menuliskan status Maria pada saat malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya. Bayangkan saat itu tentu pada waktu itu belum ada Facebook, tapi status Maria sudah dituliskan jelas bahwa Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan tentu dia sudah mempunyai rencana masa depan, mempunyai rencana ke depan seperti apa keluarga yang mau dia bentuk bersama dengan Yusuf. Dituliskan juga bahwa dia adalah perawan, yang artinya dia belum pernah berhubungan intim dengan siapapun juga. Ayat yang ke-28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut dengan mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dituliskan di sini bahwa artinya malaikat Gabriel melihat bahwa Maria merasakan ketakutan. Dan menurut saya itu normal saja. Dan singkat ceritanya di ayat yang ke-31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menama dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Langsung kita lompat ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ucapan Maria ini merupakan bentuk penyerahan diri. Artinya Maria melepaskan haknya untuk mengikuti rencana Tuhan. Dan ini bukan komitmen sesaat saja. Bagi Maria ini merupakan komitmen seumur hidup. Meskipun Yusuf
mencintai Maria sebagai tunangannya, tetapi keputusan Maria untuk berserah kepada rencana Tuhan membawa ketakutan sendiri kepada Yusuf. Sedangkan Yusuf adalah orang yang tulus hatinya dan tidak mau mengekspos Maria di depan umum, yang bisa mengakibatkan banyak konsekuensi yang berat pada Maria. Itu sebabnya dia berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Namun setelah mendapat peneguhan dan bentuk mimpi, dari bentuk mimpi bertemu dengan malaikat Tuhan, Yusuf tidak jadi melakukan itu dan memilih untuk tetap menikahi Maria, sekaligus melindungi Maria dari segala konsekuensi sosial dan hukum mungkin pada saat itu, serta potensi tuduhan dari orang lain, mungkin dia takut digosipin dan lain sebagainya. Jadi dia melindungi Maria pada saat itu. Kalau kita lihat cerita ini, ada yang ingin saya bagikan pada saat kejadian itu. Yang pertama adalah kalau Tuhan punya rencana, biarkanlah Tuhan bekerja. Bayangkan Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan rencananya kepada Maria. Malaikat Tuhan berusaha untuk meyakinkan Maria pada saat ia merasa takut, bingung atas rencana Tuhan atas dirinya. Bahkan malaikat Gabriel memberitakan tentang kehamilannya kepada Elizabeth yang tidak diketahui oleh Maria. Tidak hanya itu, malaikat Tuhan mendatangi juga Yusuf dalam mimpi untuk menggagalkan rencana Yusuf pada saat itu untuk menceraikan Maria. Kita bisa lihat betapa hebatnya Tuhan bekerja. Dia meyakinkan orang-orang yang ada di sekitar Maria untuk memastikan bahwa Maria tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan punya rencana, biarkan Tuhan bekerja. Kita percaya meletakkan pengharapan kitanya kepada Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan akan selalu indah, baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang kita pelajari yaitu pergumulan dan penderitaan merupakan bagian dari rencana Tuhan. Kedatangan Yesus dalam hidup Maria dan Yusuf juga membawa kesulitan tersendiri. Dengan menerima rencana Tuhan, Maria dan Yusuf mau tidak mau harus melepaskan rencana mereka sendiri, melepaskan mimpi yang mereka punya. Mungkin mereka sudah berencana, wah nanti kita bikin ini, wah nanti kita pestanya begini dan lain sebagainya. Mereka harus menyesuaikan itu. Ada harga yang harus dibayar dengan hadirnya Yesus dalam hidup kita, dalam hidup Maria dan Yusuf pada saat itu. Rencana Tuhan menempatkan mereka di dalam posisi yang sulit, baik terhadap satu dengan yang lain atau antara mereka sendiri, dan juga kepada keluarga mereka, mungkin komunitas mereka di mana mereka berada. Bayangkan dengan hamilnya Maria, setiap kali dia bertemu dengan seseorang, pasti orang mikirnya sudah negatif aja. Pasti dia sudah digosipin dan lain sebagainya. Dia harus menjelaskan, kok bisa kamu hamil tapi kamu belum nikah? Kamu dan lain sebagainya. Lihat betapa beratnya beban yang dipikul oleh Maria pada saat itu. Tetapi pergumulan dan penderitaan merupakan bagian daripada rencana Tuhan. Dan yang ketiga, kita punya pilihan untuk menolak rencana Tuhan. Sama seperti halnya Maria dan Yusuf yang punya pilihan untuk menolak rencana Tuhan, tetapi mereka memilih untuk tidak hidup untuk dirinya sendiri, taat dan berserah atau mengambil bagian dalam rencana Tuhan dan membuka jalan agar Yesus bisa lahir di dunia untuk memulai karya penyelamatan atas umat manusia. Meskipun dengan mengikut rencana Tuhan, mereka harus rela keluar dari zona nyaman mereka, harus menghadapi banyak resiko. Inilah merupakan satu contoh yang penuh dengan penyerahan total kepada Tuhan. Mereka mungkin sudah berencana begitu matang, tapi pada akhirnya Maria menyerahkan diri atau berserah total kepada rencana Tuhan. Itulah 3 poin yang harus kita renungkan, mungkin yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini dari cerita kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur buat firman-Mu di pagi ini yang telah mengingatkan kami bahwasannya Engkau Tuhan kami yang telah lahir di dunia ini. Biarlah Engkau senantiasa membimbing kehidupan kami. Tentunya kami tidak mampu Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tentunya kami butuh pertolongan Roh Kudus-Mu. Lewat cerita kelahiran-Mu kami dapat ditolong, bahwasanya kami
Percaya senantiasa akan rencanamu dalam kehidupan kami Tuhan. Percaya bahwa Engkau selalu eh, merencanakan hal yang baik dalam kehidupan kami. Tentunya kami tidak mampu tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami butuh senantiasa tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.